Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamidin, wasyukru lillahi syukra syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah maghrib isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa saling mengingatkan untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Dan pada hakikatnya kita tidak pernah kekurangan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perasaan kita lah yang sering senantiasa merasa kurang dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita mau teliti dan memeriksa, merenungi dan mentadabburi begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, maka kita akan merasakan banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang terkadang membuat kita merasa kekurangan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita memaknai nikmat itu secara sempit atau menjadikan tolak ukur nikmat itu hanya pada perkara materi-materi dunia. Sehingga ketika kita mengalami keterbatasan dan kekurangan pada perkara-perkara materi dunia, maka kita pun menganggap diri kita mendapatkan nikmat yang sempit dan sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, padahal begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang nilainya jauh lebih berharga dari seluruh materi-materi dunia. Kita hadir salat berjamaah, tergolong orang yang menjaga salat berjamaah 5 kali sehari semalam adalah nikmat yang sangat berharga. Namun terkadang tidak dirasakan. Tetapi coba kita bayangkan dan bandingkan dengan orang yang tidak mendapatkan nikmat tersebut, dan bayangkan nanti kelak di akhirat, di yaumil hisab, pada hari dibukanya catatan-catatan kita. Tidakkah kita bangga dan bersyukur ketika catatan kita dipenuhi kebaikan salat 5 waktu 5 kali sehari semalam di masjid, sedangkan yang lainnya tidak memiliki catatan itu. Dan begitu banyak nikmat yang lainnya. Ketika kita senantiasa merenungkan dan mentadabburi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa bersyukur kepadanya dan hati kita senantiasa lapang dengan segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada qudwah, teladan dan panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita melanjutkan pembahasan rutin kita membacakan warisan, membagikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah satu di antara 2 warisan yang diwariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan ketika berbicara tentang warisan, tentu orang akan berlomba semestinya. Orang tidak mau ketinggalan kalau persoalan warisan. Tidak mau dapat yang sedikit. Maunya mendapatkan yang paling banyak. Meskipun harus melanggar norma-norma dan aturan yang ada, atau bahkan terkadang aturan syariat dilanggar demi mendapatkan bagian warisan yang banyak. Ini ada warisan yang paling berharga
diwariskan oleh manusia yang paling terbaik, namun peminatnya sangat sedikit. Nah, dibanding dengan orang yang ia tidak berminat atau tidak menyadari nilai dari warisan yang berharga ini. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini, wahai umatku. Para sahabat mendengarkan secara langsung, dan juga penyampaian itu ditujukan kepada seluruh umatnya yang datang setelahnya. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, aku wariskan kepada kalian dua warisan. Ma in tamassaktum bihima, kapan kalian berpegang teguh dengan dua warisan tersebut, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, kata Nabi SAW, itulah Al-Quran dan sunnahku. Dan Abu Hurairah pernah mendatangi pasar dan berteriak, telah dibagikan atau sedang dibagikan warisan Nabi SAW di masjid. Maka orang-orang yang ada di pasar meninggalkan dagangannya karena mendengarkan istilah warisan. Nah, iya, tentu ya, kalau di pasar kan ya bayangan kita fulus uang ya warisan. Maka mereka tinggalkan dan berlari ke masjid Nabi SAW, dan ketika sampai di sana hanya mendapati ya majelis ilmu. Iya, hanya mendapati orang yang berkumpul, berhalaqah, bermajelis, dan ada yang mengajarkan ilmu. Maka mereka pun komplain kepada Abu Hurairah, nah mana warisan yang dibagikan? Maka Abu Hurairah mengatakan, ya, ilmu adalah warisan Nabi SAW. Lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, para Nabi dan Rasul tidak mewariskan emas dan perak, tidak mewariskan harta. Walakin warrathul ilm, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Ya, faman akhadha faqad akhadha bihadhin wafir, maka siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat berharga dari warisan Nabi. Dan mengapa para Nabi mewariskan ilmu? Karena itulah yang paling berharga. Nah, itulah yang paling berharga dan paling dibutuhkan oleh umatnya, maka itu yang mereka jadikan sebagai warisan. Dan cukup untuk dibagi kepada semuanya. Nah, kalau harta yang mereka wariskan, iya, hanya orang-orang yang hidup di masanya, itu pun tidak akan cukup untuk dibagi kekayaan dan harta kalau harta yang mereka wariskan. Begitupun kedudukan, kan tetapi mereka mewariskan ilmu, yang mana ilmu tersebut semakin dibagi semakin baik, semakin dibagi semakin bertambah, semakin dibagi semakin bermanfaat, dan tidak ada kata iya tidak cukup atau kurang. Nah, semuanya berhak dan mendapatkan warisan tersebut, tergantung sejauh mana upaya kita. Semakin besar upaya kita untuk mendapatkannya, maka semakin besar bagian kita dari warisan para nabi dan rasul. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan membacakan hadis-hadis warisan Nabi SAW dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib di Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang merupakan hasil penelitian karya beliau, penelitian beliau terhadap kitab induk, ya, kitab yang sangat besar, kitab At-Targhib wa At-Tarhib lil Imam Al-Munziri rahimahullahu ta'ala. Masih pada pembahasan atau membacakan hadis-hadis seputar Qiyamul Lail. Ada pembahasan yang terakhir, hadis tentang pentingnya berta'awun dalam rumah tangga antara suami dan istri dalam mewujudkan Qiyamul Lail. Perlu ada ta'awun dalam rumah tangga, baik antara suami dan istri atau anak atau siapapun yang ada di rumah. Perlu ada ta'awun untuk saling menguatkan, saling membantu, saling kerjasama untuk bisa mewujudkan ini, agar rumah kita bisa hidup di dalamnya Qiyamul Lail. Dan ini diantara satu karakter rumah yang kata Nabi SAW, wala taj'al buyutakum qubura, atau kama qala SAW, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Salah satu
caranya untuk menjadikan rumah kita tidak dianggap seperti kuburan adalah qiyamul lail yang dihidupkan di dalamnya. Karena tidak boleh salat di kuburan, dan termasuk di dalamnya memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an adalah cara untuk menjadikan rumah terlepas dari label rumah yang ibaratnya seperti kuburan. Yang kata Nabi SAW, siapa yang bangun kemudian membangunkan istrinya, atau sebaliknya istri yang bangun kemudian membangunkan suaminya, jika dia tidak mau bangun maka dia percikkan air di mukanya, maka mereka berdua ketika dia bangun dan sholat, maka mereka kutiba maka mereka akan dicatat dalam golongan orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat, termasuk orang-orang yang banyak, golongan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadz-dzakirina Allaha katsira sudah masuk kategori orang yang zikirnya atau banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadz-dzakirat, suaminya masuk ke kategori wadz-dzakirin, golongan laki-laki yang banyak mengingat Allah. Wadz-dzakirat, dan istrinya masuk dalam golongan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini potret rumah tangga yang saling menguatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, derajatnya hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi termasuk kategori hadis yang boleh untuk dijadikan sebagai pegangan, landasan dalam beramal. An Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan, jaa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukti kenabian. Bukti kenabian, dan memang tugas dari malaikat Jibril, tugas utama beliau adalah mendatangi para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, mulai dari yang pertama sampai Nabi kita Muhammad SAW, senantiasa Jibril ditugaskan sebagai perantara Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemuliaan bagi malaikat Jibril, dan menjadi bukti bahwasanya dia adalah pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW, terkadang datang dengan wahyu dalam bentuk Al-Quran. Wahyu dalam bentuk Al-Quran. Dan terkadang juga datang dengan wahyu yang tidak termasuk dalam redaksi Al-Quran. Seperti ini. Malaikat Jibril menyampaikan sesuatu kepada Nabi SAW, tentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi wahyu itu bukan Al-Quran. Tetapi wahyunya dalam bentuk hadis. Makanya hadis juga disebut dengan wahyu juga. Jadi tidak ada perbedaan dari sisi dijadikan sebagai sumber hukum, sumber tuntunan Al-Quran dan hadis, meskipun derajatnya berbeda. Al-Quran yang paling utama, kemudian setelahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bedanya yang lain, wahyu dalam bentuk hadis, termasuk hadis qudsi, itu kalau dibaca tidak sama dengan Al-Quran. Al-Quran dibaca dinilai per huruf. Al-Quran dibaca pahalanya per huruf, setiap huruf bernilai satu kebaikan, setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun hadis tidak dinilai per huruf. Meskipun dia hadis qudsi, merupakan firman Allah, tetapi tidak terkandung, tidak tertulis di dalam Al-Quran, termasuk perkataan Jibril kepada Nabi SAW, tidak sama dengan Al-Quran, bahwasanya membacanya dinilai per huruf. Tetapi secara umum berpahala tentunya. Kalau membaca hadis itu berpahala, tetapi tidak ada pahala khusus per hurufnya. Faqal, Jibril mendatangi Nabi SAW, lalu beliau menyampaikan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini
Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW berwasiat, menyampaikan nasihat yang mana tujuannya adalah untuk Nabi teruskan wasiat itu kepada umatnya. Tujuannya adalah untuk dijadikan bahan oleh Nabi SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Kata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Nah, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan berujung pada kematian. Iya, ini peringatan. Iya, jadi bukan berarti disuruh poya-poya. Nah, bukan berarti disuruh hura-hura. Nah, bukan berarti disuruh santai-santai, tetapi ini cara penyampaian. Iya, cara penyampaian yang luar biasa dalam bahasa Arab. Nah, mengingatkan silahkan hidup semaumu, tetapi jangan lupa. Ini setelahnya peringatan. Ini bukan berarti disuruh, tetapi ini peringatan, penegasan. Jangan sampai ada yang kemudian hidup di dunia dengan berleha-leha semaunya, tidak mau tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk pada perintah dan menjauhi larangan, dan juga tidak taat pada tuntunan Nabi SAW. Nah, maka ingatlah, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan nanti berujung pada yang namanya kematian. Nah, ini peringatan. Maknanya berhati-hatilah. Nah, berhati-hatilah di kehidupan dunia ini, karena sesungguhnya engkau akan berujung pada kematian, yang mana kematian tersebut tidak ada yang mengetahuinya, datang secara tiba-tiba. Nah, dan tidak meminta, tidak memberikan peringatan untuk persiapan. Maka berhati-hati orang-orang yang kemudian hidup semaunya. Nah, hidup semaunya, fa innaka mayyitun. Nah, itu wasiat pertama. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyun bihi. Kemudian wasiat yang kedua, wasiat Jibril yang kedua kepada Nabi SAW, wa'mal ma syi'ta, silahkan berbuat semaumu. Nah, silahkan beramal, kerjakan semau anda. Fa innaka majaziyun bihi, tetapi ketahuilah engkau pasti akan dibalas pada semua yang engkau kerjakan. Ini juga sama tadi, cara yang penyampaian yang sangat indah, yang menunjukkan penegasan, peringatan. Berhati-hati dalam beramal. Nah, berhati-hati dalam beramal. Bukan berarti terserah, kerjakan apa saja, tetapi peringatan, berhati-hatilah dalam beramal, karena sesungguhnya seluruh perbuatan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diberikan balasan. Ketika perbuatan itu baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, siapa yang beramal, melakukan amalan meskipun sekecil biji sawi kebaikan, maka pasti akan dibalas pula dengan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sebaliknya, siapa yang beramal dengan amalan keburukan meskipun sekecil biji sawi atau sesuatu yang paling kecil, pasti akan melihat balasannya nanti. Maka fa innaka majaziyun bihi, maka berhati-hatilah dalam beramal. Nah, timbang setiap amalan yang kita kerjakan, apa nilainya nanti di akhirat. Nah, apa nilainya? Siapkah kita mempertanggungjawabkannya? Nah, amalan-amalan tersebut. Amalan tentunya cakupannya luas, dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan, bahkan amalan hati sekalipun, akan mendapatkan pertanggungjawaban dan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan juga peringatan, senangilah, cintailah apa yang engkau cintailah, senangilah semaumu. Nah, apa-apa yang engkau cintai, silahkan cintai. Apa yang atau siapa yang engkau ingin cintai, atau apa yang engkau cintai dari duniamu.
fa innaka mufariquhu, karena pasti engkau akan meninggalkannya. Ya, pasti engkau akan terpisah dengannya. Peringatan ini mengingatkan kepada kita dalam hal mencintai sesuatu dalam perkara dunia. Nah, cintai sewajarnya, jangan berlebihan dalam hal mencintainya sehingga menjadi sebab kita melupakan terpisah dengan hal tersebut. Nah, seakan kita akan hidup selamanya dengannya, atau dengan harta kita membuat kita kekal bersamanya. Tidak. Nah, akan tetapi cintailah sewajarnya dan ingatlah bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Apakah dia yang dahulu atau kita yang lebih dahulu, pasti akan terjadi perpisahan. Nah, inilah hakikat kehidupan dunia. Ma jamma'at illa wa farraqat. Nah, tidak ada yang bertemu kecuali akan terpisah di dalamnya. Itu dunia. Nah, maka ketika mencintai sesuatu sewajarnya, maka nanti ketika diperhadapkan dengan perpisahan, dengan kehidupan dunia, maka dia tidak akan mengalami kesedihan yang melampaui batas, yang tidak sewajarnya. Kemudian wa'alam, dan ini yang intinya, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamul lail atau qiyamuhu bil lail. Dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu terdapat pada salat malamnya. Nah, ini informasi dari malaikat Jibril bahwasanya standar kemuliaan seorang mukmin diantaranya adalah sejauh mana dia menjaga qiyamul lail, maka dia adalah orang yang memiliki kedudukan syaraf, memiliki kemuliaan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jalan, jalan untuk kemuliaan, jalan untuk kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'izzahu wa 'izzuhu istiqna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaannya dan harga dirinya, kehormatannya adalah istiqna'uhu 'anil nas, adalah ketika dia berlepas diri dari manusia. Dalam artian tidak banyak menggantungkan diri pada manusia. Nah, ini jalan untuk kemuliaan dan harga diri adalah ketika kita berupaya untuk tidak banyak bergantung kepada manusia. Bagaimanapun kondisi kita, maka kita berusaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha dan tidak menggantungkan diri pada orang lain. Ini hadis yang mulia yang pada poin ini menyebutkan atau disebutkan satu keutamaan yang luar biasa bagi qiyamul lail, dan nanti kesimpulannya atau di penghujung bab ini atau pertemuan terakhir dari bab ini kami akan coba simpulkan semua poin-poin tersebut untuk kita bacakan ulang dari semua hadis-hadis yang kita lewati, poin-poin keutamaan yang disebutkan pada qiyamul lail. Pada hadis ini poinnya adalah bahwasanya orang yang menjaga qiyamul lail atau kemuliaan seseorang itu diantara yang menjadi sebabnya atau tanda kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah ketika dia menjaga qiyamul lailnya. Ini menjaga qiyamul lailnya. Kita senantiasa bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran iman bahwasanya kita ingin menjadi hamba-hamba yang menjaga qiyamul lail. Sekali lagi, kita harus berproses. Nah, berupaya secara bertahap, berproses untuk kemudian menjadi seorang yang menjaga qiyamul lail. Hadis yang berikutnya hadis yang sahih. An Amr ibn Absah radhiyallahu anhu. Dari Amr ibn Absah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfil lailil akhir.
kondisi atau waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala paling dekat kepada seorang hamba adalah fi jawfil laili al-akhir, adalah pada bagian malam yang terakhir atau pertengahan malam bagian akhir dari malam. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ah fakun. Jika engkau ingin menjadi orang-orang mulia yang kemudian mengingat Allah pada waktu yang istimewa tersebut, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Ini juga menunjukkan qiyamul lail sangat penting, tetapi tidak sampai pada derajat wajib, karena Nabi memberikan perintah dalam bentuk pilihan. Fakun, maka kerjakanlah. Artinya beliau tidak menekankan secara wajib. Karena memang meskipun kemuliaannya luar biasa, tetapi karena syariat kita adalah syariat yang penuh rahmah dan tidak mewajibkan sesuatu yang boleh dikata mayoritas, kebanyakan orang berat untuk mengerjakannya, untuk dijadikan sebagai sebuah kewajiban. Tetapi keutamaannya luar biasa. Maka Allah memberikan kesempatan untuk berpastabiqul khairat, berkompetisi dalam kebaikan, untuk menyeleksi hamba-hamba yang istimewa dengan ibadah sunnah tersebut. Dan memang itu diantara tujuannya. Ibadah sunnah itu akan menyeleksi dan menjadi ciri, menyeleksi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istimewa dibanding dengan yang lainnya. Kalau kewajiban, mungkin ada sisi tekanan, ada sisi kekhawatiran dari dosa, karena ketika kita tinggalkan, maka kita akan khawatir dengan dosa yang besar ketika kita meninggalkan kewajiban. Tetapi meninggalkan sesuatu yang sunnah, tidak ada tekanan, tidak ada kekhawatiran akan berdosa. Tetapi disitulah nampak sesungguhnya orang-orang yang betul-betul hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, khususnya pada qiyamul lail. Maka ini menjadi tolak ukur kemuliaan yang sangat luar biasa. Aqrabu ma yakunu ar-rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir. Keutamaan pada hadis ini adalah ketika kita memanfaatkan ibadah, memanfaatkan momen yang istimewa. Ketika kita memiliki kesempatan untuk beribadah dalam kondisi Allah paling dekat kepada hambanya di bagian akhir dari malam. Dan ini menunjukkan sidqul mahabbah, kejujuran, ketulusan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin dekat kepadanya. Ketika kita ingin memanfaatkan momen-momen yang istimewa untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya. Hadis yang jadi keutamaan dalam hadis yang baru-baru kita sebutkan, bahwasanya orang yang bangun qiyamul lail mendapatkan kesempatan untuk beribadah dalam kondisi waktu yang mana Allah paling dekat kepada hambanya. Dan ini membuktikan kejujuran, mahabbah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya derajatnya hasan. Wa Nabi Darda radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Thalathatun yuhibbuhumullah." Ada 3 golongan dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhaku ilaihim, dan Allah tersenyum tertawa kepada mereka. Wa yastabshiru bihim, dan Allah bergembira menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Yastabshiru bihim, Allah senang dan menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Di hadis ini sudah disebutkan poin keutamaan, sudah ada disebutkan poin, ada 3 keutamaan yang didapatkan 3 golongan tersebut.
Tiga golongan tersebut mendapatkan keutamaan pertama, yuhibbuhumullah. Nah, luar biasa. Telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Kalau seorang hamba mengatakan uhibbullah, saya cinta kepada Allah, iya, ini sesuatu yang mulia, baik, tetapi iya belum menjadi jaminan bahwasanya sebaliknya Allah mencintainya. Iya, tetapi ketika Allah itu telah disebutkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, maka inilah yang luar biasa. Iya, ketika Allah mencintai hambanya. Iya, bagaimana ketika Allah mencintai hambanya? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Fa idza ahbabtu." Ketika aku telah mencintai seorang hamba atau ketika aku telah mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Yang maksudnya Allah akan menjaga dia dari sisi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dengannya dia melihat. Yang maksudnya adalah Allah akan menjaga pandangannya, menjaga penglihatannya. Nah, wa yadahu allati yabtishu bihi, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia beraktivitas, yang Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan menuntun perbuatannya. Wa rijluhu alladhi yabtishu biha atau tamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah, yang maksudnya Allah akan senantiasa menuntun dan menjaganya untuk berada di atas kebaikan. Itu dalam hadis qudsi Allah sebutkan ketika seorang hamba telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa dalam lindungan dan taufik bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas kebaikan. Dia sampai kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang lurus, di atas ketaatan. Wa yadhaku ilaihim, dan Allah tertawa kepada mereka. Ini menunjukkan Allah begitu senang pada mereka, dan ini menetapkan satu sifat yang harus kita beriman kepadanya bila taqyifin, tanpa harus mempertanyakan bagaimana bagaimana Allah tertawa. Tidak boleh, tidak mesti kita bertanya, tidak perlu kita pertanyakan itu. Cukup kita beriman dengan beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya Allah tertawa kepada hambanya ketika Allah senang melihat perbuatan yang dilakukan oleh hambanya. Termasuk dalam hadis ini, yadhaku ilaihim, Allah tertawa kepada tiga golongan hambanya yang akan kita sebutkan. Wa yastabshiru bihim, dan Allah menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Kabar gembira bahwasanya Allah mencintai mereka, Allah mempersiapkan balasan yang luar biasa kepada mereka. Siapa mereka itu? Siapa tiga golongan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi idza inkashafat fi'atun qatala wara'aha binafsihi lillahi azza wa jalla. Yang pertama adalah setiap hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala, yang ketika terpecah atau ketika terjadi peperangan, pecah peperangan antara orang-orang beriman melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kufar, qatala wara'aha, maka dia berperang di belakang pasukan tersebut. Artinya masuk dalam pasukan tersebut, berperang binafsihi, dengan jiwanya, dengan dirinya, lillahi azza wa jalla, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini golongan yang pertama. Fa imma an yuqtal, dengan kesiapan iman, dengan kesiapan mental. Fa imma an yuqtal, untuk siap apakah dia yang dibunuh. Wa imma an yansurahullahu wa yakfihi, ataukah Allah memberikan pertolongan kepadanya atau kepada mereka. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman kepada para malaikat yang begitu banyak tersebut, unzuru ila abdi hadza, silahkan lihatlah, perhatikanlah kepada hamba-hambaku ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika kita beramal,
melakukan amalan, ada yang menyaksikan kita Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Nah, para makhluk yang ada di langit berbangga, ia senang, bergembira ketika melihat hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan. Nah, bahkan Allah dalam banyak amalan ia membanggakan secara khusus, mengajak dan memperlihatkan kepada para malaikat, ya unzuru ila abdi, lihatlah, perhatikanlah kepada mereka hamba-hambaku itu, nah, kaifa sabara li binafsihi, bagaimana dia bersabar mempertaruhkan nyawanya untukku, ya, demiku. Nah, maka ini golongan yang pertama, ya, dan ini wajar, ya, seseorang yang sangat layak mendapatkan 3 keutamaan yang kita sebutkan tadi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tertawa dan tersenyum kepadanya, dan Allah mau yastabshir, nah, menyampaikan kabar gembira, mempersiapkan balasan terbaik kepada mereka, karena dia telah mempersembahkan amalan yang luar biasa. Nah, dan tidak ada yang meragukan keutamaan berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan dzirwatu sanamil Islam, merupakan, ya, puncak bangunan dalam Islam yang keutamaannya sangatlah banyak. Tetapi 2 hal yang sangat penting, ya, dari yang disebutkan, ya, menjadi kunci dia meraih keutamaan besar dalam berjihad tadi adalah kesabarannya, ya, mampu untuk bersabar, ya, menghadapi ujian yang luar biasa. Nah, peperangan menggunakan senjata yang luar biasa, tetapi mampu untuk bersabar dan meredam rasa takut, nah, rasa gentar untuk menghadapi ujian tersebut, bahkan siap mengorbankan jiwanya. Tapi itu yang pertama, kita sebutkan secara cepat. Kemudian yang kedua, walladzi lahu imra'atan. Nah, ini penting. Nah, khusus bagi yang sudah menikah. Nah, yang tidak menikah atau pernah menikah, nah, ini tidak berlaku. Khusus yang masih berstatus atau berstatus sebagai seorang suami, nah, atau mungkin sebaliknya berlaku juga seorang istri. Seorang suami lebih khusus, ini khusus bagi para suami. Walladzi lahu imra'atun hasanatun. Nah, seorang lelaki, ini yang memiliki istri yang cantik. Nah, dan tentu semua lelaki mengatakan istrinya cantik. Nah, dia harus, nah, wajib, apalagi di hadapannya. Nah, jangan bilang yang lain, harus bilang engkau sangat cantik. Nah, walladzi lahu imra'atan hasanah, dan tentu meskipun ya berlevel, seorang yang memiliki istri yang cantik, nah, wa firashun layyinun hasan, dan memiliki kasur, ya, spring bed yang lembut dan sangat baik, empuk. Nah, fayaqumu minal lail, tetapi dengan kondisi tersebut dia masih mampu qiyamul lail. Nah, artinya, ya, memiliki tantangan, nih. Jadi ini menunjukkan, ya, di antara godaan dan fitnah yang kadang menghalang seseorang untuk melakukan ketaatan adalah, ya, istri, ya, dan memang dalam ayat disebutkan, inna min amwalikum wa auladikum wa azwajikum fitnah, ya, disebutkan dalam ayat, maksudnya memang harta, anak-anak dan termasuk istri terkadang menjadi fitnah. Ya, seseorang yang, ya, awalnya kuat dan taat dalam melakukan kebaikan, ya, setelah dia menikah menjadi lemah. Tetapi sebaliknya juga banyak juga yang justru sebaliknya. Tergantung, ketika istri yang solehah, maka tentu akan semakin menguatkan sang suami dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam qiyamul lail. Ya, seorang yang memiliki istri yang cantik, nah, ya, tentu setiap kita, ya, mengatakan cantik, nah, terhadap istri kita, ya, maka ini ujian. Wa firashun layyin, dan memiliki tempat tidur yang nyaman, ya, dan ini juga menunjukkan terkadang menjadi sebab kelalaian adalah, ya, kehidupan dunia kita, ya, yang terkadang begitu banyak solat subuh terlewatkan karena begitu sejuknya AC dan lembutnya tempat tidur kita. Maka hati-hati dengan semua nikmat yang bisa menjadi godaan tersebut. Fayaqumu minal lail, tetapi dengan kondisi seperti itu,
kenyamanan dunia yang dia miliki, tetap dia mampu bangun untuk salat malam. Fayaqul, iya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, yadaru syahwatahu wa yadhkuruni, dia meninggalkan kesenangannya kepada istrinya, dia meninggalkan syahwatnya bersama dengan istrinya demi untuk mengingatku. Walau syaa raqadah, sekiranya dia mau, dia baring tertidur, nyaman dengan empuknya tempat tidurnya, akan tetapi karena dia ingat kepada aku, maka dia tinggalkan itu dan terbangun. Maka dia mendapatkan keutamaan 3 tadi. Walladzi idza kana fi safarin, dan kemudian orang yang ketika dia dalam perjalanan, wa kana ma'ahu rakbun, dan bersama dengan rombongan, wa sahiru, dan mereka begadang, thumma hajamu, kemudian di pagi hari, di siang hari dia melakukan peperangan, menyerang musuh. Akan tetapi faqama minas sahar fid darra'i was sarra, akan tetapi beliau tetap menjaga qiyamul lailnya dalam kondisi sulit ataupun dalam kondisi lapang. Ini, dan di antara kondisi sulit adalah ketika bersafar, ketika perjalanan, itu di antara kondisi tersulit, tetapi tetap dianjurkan untuk menjaga qiyamul lail, dan Nabi tetap qiyamul lail dalam kondisi mukim ataupun kondisi safar, tetap beliau menjaga qiyamul lail. Mudah-mudahan dengan kita banyak mengingat fadilah-fadilah tersebut, hati kita tergerak, azam kita bertekad dan berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong hamba-hamba yang istimewa dengan mampu menjaga qiyamul lail, dan senantiasa kami ulangi, harus secara berproses, secara bertahap, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang yang betul-betul mampu qiyamul lail dengan baik, durasi yang panjang, rakaat yang banyak, kekhusyuan yang mendalam, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah, hal-hal yang keliru dari keterbatasan kami secara pribadi, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan, kekeliruan, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.